Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DPMPTSP. Ketemu bersama saya Zali dalam P4 Podcast. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak soal sensus ekonomi tahun 2026. Nah, Sobat DPMPTSP pasti penasaran seperti apa sensus ekonomi dilakukan di Provinsi Riau ini, dan apa tujuannya, manfaatnya, dan target yang ingin dicapai dari sensus ekonomi ini. Nah, Sobat DPMPTSP bisa simak obrolan saya. Tentunya saya nggak sendiri nih. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat expert dan kompeten untuk menjelaskan soal sensus ekonomi tahun 2026. Ya, saya sudah bersama dengan Mas Muji Basuki, SST MSI. Beliau ini adalah Ketua Bidang Manajemen Lapangan Tim Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Provinsi Riau. Betul. Assalamualaikum Mas Muji. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Senang sekali bisa menyempatkan waktu untuk berbagi bersama Sobat DPMPTSP. Siap. Nah, mungkin di benak publik itu yang lebih familiar adalah sensus penduduk. Betul. Sensus pertanian. Betul. Nah, mungkin kalau masuk masa-masa pemilu itu adalah DPT gitu betul, ya. Betul. Nah, mungkin kita belum terlalu familiar dengan sensus ekonomi. Sebelum kita ngobrol soal bagaimana kemudian peran serta masyarakat dan proses pelaksanaan teknis di lapangannya. Nah, mungkin Mas Muji juga boleh sedikit memberikan gambaran apa sih sensus ekonomi itu, esensinya seperti apa, targetnya apa, dan apa yang ingin dituju dari sensus ekonomi itu. Siap. Baik, Bang Jali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat DPMPTSP serta masyarakat Riau pada umumnya ya. Tentu secara pribadi, atas nama pribadi maupun atas nama BPS Provinsi Riau maupun BPS seluruh Indonesia khususnya gitu ya, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak DPMPTSP yang sudah memfasilitasi kegiatan podcast ini. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami di BPS untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang cukup gitu ya, terkait dengan kegiatan sensus ekonomi sebagaimana tadi disampaikan dalam pengantarnya Bang Jali ya. Nah, terkait dengan sensus ekonomi sendiri Bang Jali serta Sobat DPMPTSP semuanya gitu ya, ini merupakan satu kegiatan yang diamanahi oleh negara, oleh pemerintah gitu, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik gitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu tentang statistik, BPS ditugaskan untuk melaksanakan 3 jenis sensus, Bang. Ya, 3 jenis sensus. Tiga jenis sensus gitu. Ya, jadi 3 jenis sensus itu pertama sensus penduduk gitu ya, sensus penduduk ya. Ini udah familiar nih di masyarakat ya. Betul ya. Tujuannya adalah untuk mencatat secara lengkap perkembangan populasi penduduk ya di seluruh Indonesia. Dari puncak gunung sampai pinggir pantai gitu ya. Itu kita catat dalam kegiatan sensus penduduk dilaksanakan 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Pada tahun yang berakhiran 0. Oke ya. Kemudian jenis sensus kedua yang ditugaskan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 itu adalah sensus pertanian. Ya, itu untuk mencatat keseluruhan secara lengkap aktivitas pertanian di wilayah negara kita ini gitu ya. Nah, itu dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 3 ya, pada tahun yang berakhiran 3. Dan jenis sensus yang ketiga, yang terakhir, dan ini termasuk yang paling complicated nih. Complicated ya. Karena mencatat unit yang paling dinamis sekali, yaitu unit ekonomi. Itu adalah sensus ekonomi itu sendiri. Sebagaimana menjadi topik kita pada kesempatan podcast kali ini nih Bang Jali. Ya. Jadi sensus ekonomi adalah sensus ketiga, dilaksanakan 10 tahun sekali, gitu ya. Untuk tahun yang berakhiran 6 gitu. Nah, kegiatan sensus ekonomi sendiri Bang Jali ya, itu sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986 ya, dan terakhir pada tahun 2016 yang lalu ya, 2016 yang lalu. Secara umum tujuan utama dari kegiatan sensus ekonomi ini adalah dalam rangka melakukan pemutakhiran atau updating terkait dengan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Memotret aktivitas ekonomi. Betul. Sehingga seluruh stakeholder ekonomi, baik pemerintah maupun swasta, memiliki baseline data yang mutakhir untuk melakukan perencanaan, evaluasi, telaah bisnis gitu ya, peluang investasi semuanya. Ya, apalagi dengan adanya
disrupsi besar-besaran akibat perkembangan teknologi informasi yang begitu luar biasa ya, beberapa dekade terakhir ini, maka itu juga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pola aktivitas ekonomi manusia. Benar, gitu, ya kan? Ya, sekarang aktivitas ekonomi berbasis digital gitu itu masif dilakukan oleh banyak para pelaku ekonomi, gitu ya. Nah, secara umum seperti itulah terkait dengan kegiatan sensus ekonomi. Sehingga tergambar ya soal portofolio aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Betul, ya. Nah, Mas Muji, tentu kan pelaksanaan indikator kesuksesan dari pelaksanaan ini kan salah satu yang menentukan itu bagaimana sumber daya manusia nanti yang akan menjalankan aktivitas ini di lapangan. Nah, mungkin Mas Muji juga bisa menggambarkan seperti apa nih petugas-petugas yang dilibatkan nantinya di lapangan dalam melakukan ini dan seperti apa metodenya? Baik. Sebelum menjawab ke sana mungkin ingin sedikit melanjutkan apa yang tadi di awal saya sampaikan ya, Bang Jali ya. Terkait dengan kebutuhan stakeholder ekonomi baik dari unsur pemerintah maupun pelaku usaha swasta gitu ya. Terkait dengan data mutakhir atau terkini dari potensi ekonomi yang ada di negara kita atau di provinsi kita lah katakan. Dalam skup yang lebih kecil di tingkat kabupaten kota, bahkan di level kecamatan, desa, kelurahan gitu ya. Itu kalau kita lihat perkembangan terakhir sejak pelaksanaan sensus ekonomi 10 tahun yang lalu, pada tahun 2016, dari hasil sensus ekonomi tahun 2016 itu didapatkan bahwa aktivitas atau unit ekonomi yang ada di Provinsi Riau itu sebanyak 524.747. Ya. Itu mencakup baik itu usaha kecil, menengah maupun usaha besar. 524.747 atau secara singkat kita sebut saja 500 ribuan. Ya, dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau katakanlah secara kasar misalnya setiap tahun tuh rata-rata tumbuh 1%. Ya, berarti kalau dikali 10 tahun berarti kan ada sekitar 10% pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk. Harusnya secara teori gitu ya, secara teori, ketika jumlah mulut manusia ini bertambah, mereka butuh makan, gitu kan? Kan teori dasar ekonomi mengatakan bahwa orang terjun ke aktivitas ekonomi untuk bertahan, memenuhi kebutuhan dasarnya, makan lah terutama, survive gitu ya, survive gitu. Maka dengan asumsi seperti itu diperkirakan pada tahun 2026 ini, ya yang nanti akan kita buktikan, kita validasi dalam kegiatan sensus ekonomi. Itu akan ada sekitar tambahan 10% dari jumlah usaha di tahun 2016 yang lalu. Jadi kalau tahun 2016 yang lalu ada 520 ribuan gitu jumlah unit ekonomi di Provinsi Riau, maka diperkirakan pada tahun 2026 ini akan bertambah minimal kurang lebih gitu ya pada kisaran 10% lebih besar dari itu. Mungkin sekitar 570 ribu sampai 600 ribuan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan perkiraan seperti itu, kami kemudian coba mengorganisir berbagai macam perencanaan-perencanaan, Bang Jali. Ini menjawab pertanyaan kedua Bang tadi ya, gitu ya, terkait dengan bagaimana organisasi lapangan ini, ya, karena ini kan pekerjaan besar nih, Bang. Ya, pekerjaan besar kan. Betul, complicated gitu ya. Kita bukan hanya sekedar mencatat secara register aktivitas ekonomi, tapi juga memotret identitasnya, gitu kan, ya. Langsung turun on the spot gitu ya, ke lokasi gitu, langsung ke lokasi usaha itu. Ya, bahkan kemudian kita juga akan coba mengupdate titik koordinat usahanya, gitu kan, ya. Proses yang sangat detail ya, Mas. Detail ya, sehingga sebagaimana lazimnya kegiatan sensus, baik penduduk, pertanian maupun sensus ekonomi di tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, kita memerlukan banyak sekali petugas untuk keperluan ini, untuk mencapai tujuan ini. Dari hitungan sementara kami, saya katakan ini hitungan sementara ya, Sobat DPMP TSP sekalian, ya, itu ada kebutuhan petugas sekitar 6 ribuan. 6 ribuan petugas, ya. 6 ribuan petugas, ya, di mana nanti beban setiap petugas itu akan kita tugaskan untuk mencatat unit ekonomi di SLS namanya. SLS itu Satuan Lingkungan Setempat. Kalau lazimnya kita mengenal dengan istilah RT ya, rukun tetangga gitu ya, RT ya, wilayah administrasi di level RT gitu ya. Nah, di Riau sendiri dalam catatan Badan Pusat Statistik itu ada 38.569 RT. Ya. Nah, itu nanti 38.000 itu yang sedemikian banyak itu akan dilakukan kegiatan
pencatatan ekonomi dalam sensus ekonomi ini oleh 6 ribuan petugas. Ya, seperti itu. Itu 6 ribuan petugas itu proses rekrutmennya seperti apa dan itu dari mana saja ya, tuh? Ini menarik nih, apakah elemen masyarakat secara umum juga bisa terlibat dalam aktivitas itu? Iya, kayaknya Bang Jali berminat juga nih. Baik, betul. Ini sekaligus menjadi satu media yang sangat penting bagi kami untuk menyampaikan informasi, bagian dari keterbukaan informasi publik ya, yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah khususnya gitu ya. Jadi pada kesempatan podcast yang berbahagia ini kami juga ingin sampaikan nih kepada sobat DPMP TSP sekalian gitu ya, bahwa terkait dengan rekrutmen yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 6 ribuan petugas tadi itu akan kami buka secara open recruitment gitu ya. Kalau mengacu kepada timeline jadwal yang sudah kami susun sebelumnya, itu nanti di bulan Maret atau April ini itu akan segera kami umumkan lewat berbagai media-media informasi yang kami miliki, gitu, lewat website, media sosial kami, itu nanti akan kami umumkan kepada masyarakat, gitu ya, terkait dengan mekanisme perekrutan petugas sensus ekonomi, gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Ada nggak indikator-indikator apa sih yang mesti kualifikasinya seperti apa? Karena ini pemburu minat kerja ini banyak banget nih Mas Puji. Betul, ya. Kalau dari sisi kualifikasi pendidikan, ya tentu yang kami utamakan itu ya sarjana ya, tapi minimal lulus SMA, ya, ada ijazah SMA gitu ya. Berarti nggak ada background khusus harus sekolah ekonomi nggak ya, atau koneksi tertentu dengan universitas nggak ada ya. Ya gitu ya. Nanti kita lakukan secara profesional, tapi tentu ada mekanisme dan prosedurnya semuanya ya. Ya, yang terpenting adalah mereka akan mengikuti tahap demi tahap seleksi yang akan dibuat oleh tim BPS gitu ya, sampai akhirnya kemudian kami akan menentukan mana yang eligible untuk memenuhi kebutuhan petugas kami ini gitu ya. Kami juga salah satu yang kami prioritaskan, katakanlah seperti itu ya. Bagaimana para petugas ini itu bisa mengenal wilayah tugasnya masing-masing. Betul, itu penting gitu, sekali. Ya, gitu. Di pelosok-pelosok desa seperti itu, kami berharap mendapatkan petugas dari desa tersebut, gitu ya, dari desa tersebut, karena sulit sekali dibayangkan kalau seandainya desa-desa di tempat yang jauh itu harus di cover oleh orang kegiatan sensus ekonomi ini oleh petugas dari luar desa itu, gitu ya. Tentu nanti banyak sekali implikasi-implikasi yang banyak sekali lah aspek-aspek yang nanti akan perlu kami pertimbangkan, ya seperti itu. Ya. Nah, setelah kita masuk kepada proses rekrutmen SDM yang nanti akan bertugas secara teknis di lapangan, Sobat DPMP TSP tentu ingin tahu juga proses teknis atau metode yang nanti akan dilakukan di lapangan ketika melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor dan sebagainya. Nah, seperti apa itu proses teknis pendataan, pencatatan yang akan dilakukan? Oke, Mas baik. Puji. Ini penting nih Bang Jali ya, karena ini nanti berhubungan dengan yang pertanyaan sebelumnya, agar nanti masyarakat ya dari berbagai macam lapisan lah ya, yang berminat untuk mengikuti rekrutmen menjadi kandidat calon petugas sensus ekonomi ini gitu, itu sudah punya dapat bayangan gitu. Oh kayak gini beban tugasnya gitu ya. Terlalu berat gitu ya. Betul ya. Jadi nanti ketika kami sudah buka open recruitment ini ya, akan masuk banyak sekali lamaran-lamaran dari masyarakat gitu ya, kami akan seleksi gitu. Maka yang kemudian masuk kualifikasi kami ya dinyatakan lulus itu harus menandatangani komitmen secara tertulis ya, kayak semacam perjanjian kinerja lah, kontrak kerja gitu ya, semacam kontrak kerja di mana mereka berkomitmen selama periode pelaksanaan sensus. Nah, ini sekaligus kami sosialisasikan nih Bang Jali ya. Periodenya itu pelaksanaan sensus akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus. Mei sampai Agustus, berarti Juni, berapa? Juli, 3 bulan. 3 bulan. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. 4 bulan. Oh iya, ya. 4 bulan. Ya, mulai dari Mei sampai dengan Agustus, berarti 4 bulan gitu. Ya, selama periode 4 bulan itu para petugas yang sudah menandatangani kontrak kerja itu harus menyatakan kesediaannya tidak melakukan pekerjaan yang lain. Nggak boleh double job ya. Betul. Pure total dia menjadi petugas sensus gitu. Ya, kenapa demikian? Ya, sobat DPP TSP sekalian. Karena memang ini dia disebut
susah sekali juga tidak, disebut bener. mudah sekali juga enggak Juga gitu enggak ya. ya. Ya tergantung bagaimana kemudian petugas ini betul-betul optimal memanage waktunya ya agar target dan beban ya yang diberikan oleh BPS untuk diselesaikan selama kurun waktu sensus itu bisa tercapai gitu ya. Kenapa? Karena perkiraannya kami membayangkan akan ada sekitar satu orang petugas ya. Satu orang petugas itu nanti akan mengemban tugas di paling tidak 8 sampai 10 RT. 8 sampai 10 RT. Satu orang mengcover 10 betul, RT. 8 sampai 10 RT. Dan mekanisme pendataan sensus ekonomi yang nanti akan dilakukan oleh petugas itu adalah door to door dari rumah ke rumah. Kenapa begitu? Ya pertanyaan, kan ini bukan sensus penduduk. Kenapa yang didata tidak hanya warung yang terbuka gitu ya, atau kedai toko yang terbuka? Kenapa rumah-rumah yang nggak ada aktivitas ekonomi juga dilakukan kunjungan oleh para petugas? Sobat DPMP TSP sekalian gitu, yang perlu sama-sama kita perhatikan saat ini aktivitas digital di semua aspek kehidupan manusia ini berkembang begitu masif, termasuk di aktivitas ekonomi. Banyak orang melakukan aktivitas ekonomi, Bang Jali mungkin juga gitu ya, saya juga misalnya menjadi afiliator dari platform penjualan tertentu lah, saya nggak ingin sebut namanya ya, gitu ya. Itu juga sudah aktivitas ekonomi yang harus dicatat. Para influencer ya, mereka mengupload topik-topik tertentu ya, misalnya mengawal tentang topik lingkungan segala macam, kemudian mendapatkan fee ya dari platform yang dia promosikan misalnya, itu juga sudah aktivitas ekonomi. Ya, pelaku ekonomi digital tuh sekarang banyak hanya menjalankan aktivitas ekonominya di kamar-kamar tidur. Bahkan mohon maaf ya, di toilet saja dia bisa beraktivitas ekonomi, menghasilkan uang. Nah, sehingga bagaimana cara menangkap itu? Salah satu strateginya adalah ya petugas kami diminta untuk mengelaborasi potensi-potensi ekonomi digital itu khususnya dengan cara melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Kalau misalnya rata-rata lah average gitu ya, pada satu RT itu ada muatan 100 sampai 150 rumah misalnya gitu ya. Kalau beban satu orang petugas 8 sampai 10, katakan 10, berarti ada 1.500 rumah yang harus dia kunjungi selama kurun waktu sekitar 3-4 bulan itu ya. Nah, kalau dalam kurun waktu 3-4 bulan, katakanlah 3 bulan setengah lah efektif gitu ya. Efektif 3 bulan setengah, berarti ada sekitar 100 harian ya, 100 hari 1.500 berarti paling tidak satu hari dia harus selesai mengunjungi 15 rumah. Dan mengunjungi ini bukan sekedar ketuk pintu, assalamualaikum gitu kan. Bukan sekedar gitu, tentu ngobrol. Ngobrol, Bang. Bertanya dan segala macam secara detail gitu mengelaborasi secara detail. Dan perlu diingat Sobat DPMP TSP, terutama yang nanti yang berminat akan melakukan pendaftaran menjadi calon petugas. Tapi kan itu tentu ada bimbingan teknis kan. Pasti, disitulah saya ingin jelaskan Bang ya. Para petugas nanti akan dilatih, Bang. Jadi itu SOP kami, ya akan dilatih ya dalam jam pelatihan tertentu, biasanya bisa sampai 3-4 hari gitu ya. 3-4 hari di sebuah training center akan dilatih oleh para instruktur kami, ya dilakukan pelatihan yang betul-betul intensif lah, ya. Nanti ketika kemudian dinyatakan sudah lulus dia, dan selama pelatihan mereka tidak boleh keluar dari training center. Harus betul-betul komit mengikuti sesi demi sesi pelatihan untuk memastikan penyerapan materinya optimal. Gitu. Ketika dinyatakan lulus dan siap turun ke lapangan, selanjutnya mereka akan didampingi oleh yang namanya PML, Bang. Ya, jadi petugas PML ini petugas lapangan sensus namanya PCL, ya petugas cacah lengkap. Gitu ya. Jadi mencacah satu persatu gitu secara lengkap. Ya, nanti mereka akan didampingi oleh satu orang PML, ya petugas pemeriksaan lengkap. Jadi diperiksa tuh tugas-tugas mereka. Atasannya lah ya. Betul, supervisornya. Ya. Di atas PML nanti ada supervisor dari pegawai BPS. Itu organisasi lapangan kami. Nah, ini kan semacam konsep metodologi survei ya sebenarnya. Kalau kita kenal istilah-istilah akademik, intelektual. Saya kan dulu pernah juga tuh jadi enumerator untuk survei elektabilitas dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kan konsep metodologinya irisannya sama sebetulnya. Nah, kita ingin tahu juga nih Mas Muji, contoh nanti yang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, karena kan ini nanti
yang diinginkan menghasilkan data yang bermutu, berkualitas dari pelaku usaha. Betul. Secara detail gitu. Betul. Nah, boleh nggak dikasih contoh apa saja nanti bentuk pertanyaan atau wawancara yang akan dilakukan oleh si petugas ini, petugas sensus ekonomi ini kepada pelaku usahanya? Ya, oke, baik. Ya. Makasih Bang Jali. Sobat DPMPTSP sekalian ya, ini menjadi satu hal yang penting gitu ya, terutama diperhatikan oleh para pelaku ekonomi ya. Intinya jangan takut dan khawatir untuk menyampaikan data serta informasi yang seobjektif mungkin kepada para petugas kami. Itu intinya. Kenapa? Karena pertama undang-undang mewajibkan kami BPS untuk merahasiakan data individu. Ya, betul, betul. Nanti hasil dari sensus ekonomi ini akan dipublis kepada masyarakat luas dalam bentuk data agregat. Ya, data agregat, bukan data individu. Ya, dan ini tidak ada hubungannya dengan perkara yang lain, termasuk mohon maaf ya, tidak ada hubungannya dengan pajak segala macam gitu ya. Ini murni adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk memutakhirkan baseline data ekonomi di negara yang kita cintai ini, gitu ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Bang Jali tadi, kira-kira apa kemudian rincian pertanyaan atau muatan informasi yang akan dikumpulkan oleh BPS gitu. Bang Jali ya, serta sobat DPMPTSP sekalian ya, kami nanti media penyimpanan data, ya katakan seperti itu ya, atau pengumpulan data pencatatannya itu, kalau sebelumnya sensus selalu identik dengan kertas, berbasis kertas kuesioner gitu. Ya sekarang di era digital gitu ya, itu kita ngikuti juga nanti barangkali masih ada lah dalam bentuk lembar-lembar catatan gitu ya. Tapi kuesioner intinya itu nanti akan dikumpulkan oleh para petugas ya, terutama untuk aktivitas ekonomi yang berbasis keluarga atau rumah tangga, itu melalui aplikasi yang ada di perangkat-perangkat handphone mereka gitu ya, perangkat handphone mereka kami menyebutnya dengan KP. Ya, KP gitu ya, itu akan ada satu aplikasi yang melekat di perangkat device handphone masing-masing petugas gitu, untuk mencatat setiap jawaban-jawaban dari responden. Kita sebut saja responden ya, karena keluarga atau rumah tangga itu juga termasuk responden sensus ekonomi Bang, bukan hanya pelaku ekonomi. Jadi walaupun keluarga atau rumah tangga tidak punya aktivitas ekonomi, itu tetap akan dikunjungi, dikunjungi oleh para petugas kami ya, untuk tadi memastikan bahwa jangan-jangan di sudut-sudut kamar rumah tangga ada itu ada aktivitas ekonomi digital Bang, gitu betul. Ya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Nah sementara untuk pelaku usaha berbadan hukum atau kita sebutnya dengan usaha besar, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang apa namanya di Riau ini cukup besar ya, banyak korporat besar gitu, saya tidak perlu sebutkan ya, banyak sekali lah gitu ya. Itu nggak perlu khawatir ya, dari corporate sekalian gitu ya, terkait dengan data yang akan diberikan, itu nanti kami di awal Mei akan memblasting email. Akan menyebarluaskan email informasi tentang pelaksanaan sensus ekonomi kepada perusahaan, kepada usaha besar gitu. Begitu juga nanti pengisian kuesionernya itu akan kami blasting dalam bentuk link yang ada di dalam email yang kami sebarkan, ya. Jadi blasting email di dalamnya ada link. Kalau link itu diklik oleh perusahaan, langsung dia tertuju ke kuesioner, gitu. Pertanyaannya adalah seperti bagaimana Bang Jali tadi tanyakan, isiannya apa aja, pertanyaannya apa aja, ya. Secara umum dia nanti tentu terkait dengan identitas umum ya, lokasi usaha, nama pemilik usaha, status badan usaha, apakah perorangan atau dia berbadan hukum, gitu. Nanti dalam bentuk yang lebih rinci, kami juga akan bertanya terkait dengan keterlibatan kalau di keluarga, di rumah tangga, apakah ada aktivitas pertanian, ya. Jadi sensus ekonomi ini sebenarnya tidak mencatat aktivitas ekonomi berbasis pertanian Bang, karena aktivitas ekonomi berbasis pertanian itu ada di sensus pertanian. Tapi tetap ada paling tidak 2 pertanyaan yang nanti memastikan rumah tangga atau keluarga ini ada terlibat dalam aktivitas pertanian atau tidak di sensus ekonomi ini, ya. Kemudian nanti juga akan menanyakan terkait dengan nilai produksi, gitu ya. Kalau dia industri manufaktur ya, apakah itu tukang jahit, ataupun misalnya industri tenun songket, atau dalam bentuk yang lebih besarnya ya
pabrik kelapa sawit gitu betul. misalnya gitu kan. Itu banyak tuh kayak. Banyak sekali itu. Iya. Dalam catatan kami jumlah pabrik kelapa sawit di seluruh Riau ini lebih dari 240-an ya. Itu nanti akan diupdate lagi jumlahnya melalui kegiatan sensus ekonomi ini. Ya, nanti kalau di sektor perdagangan kita juga akan menanyakan omset gitu ya, menanyakan omset. Ya, kemudian bahan baku yang dipakai segala macam itu nanti akan kami tanyakan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Itu jadi tantangan tersendiri ya sepertinya. Karena satu sisi memang ada perintah untuk konteks keterbukaan informasi publik, tapi kalau dari sisi rincian pertanyaannya kayak itu memang spesifik, detail dan kadang mungkin menyentuh hal-hal yang sifatnya privat bagi pelaku ekonomi. Nah, gimana mengatasi tantangan-tantangan yang seperti itu, Mas Puji? Ya, inilah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kami ya, terutama dalam pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi, Bang, gitu ya. Karena memang mindset masyarakat kita, khususnya para pelaku usaha, itu masih sangat ya sebagian ya saya tidak katakan, karena sebagian yang lain juga mereka sangat kooperatif dan mereka punya trust, percayaan yang tinggi terhadap data statistik gitu. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, Bang Jali, serta sobat DPMP-TSP sekalian, bahwa BPS sebagai instansi berkewajiban, itu saya highlight, Bang, ya, berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data individu. Betul. Ya, kerahasiaan data individu kami akan jaga sedemikian rupa, gitu ya. Data yang nanti dikumpulkan oleh para petugas melalui aplikasi di perangkat mereka itu tidak akan berjejak di perangkat mereka karena langsung masuk ke server kami, ya, gitu. Jadi kami bisa memberikan garansi gitu ya, memberikan garansi karena memang itu kewajiban yang dimandatorikan oleh undang-undang kepada BPS gitu. Nah, karena ini kita bicara soal dimensi partisipasi masyarakat. Nah, mengapa kemudian partisipasi masyarakat di sensus ekonomi ini menjadi penting dan seperti apa harapannya terhadap partisipasi masyarakat untuk mendorong kesuksesan dari sensus ekonomi ini, Mas? Nah, ini penting sekali nih ya, karena memang betul, Bang Jali ya. Kita sebagai instansi pemerintah dimanapun termasuk BPS itu tidak akan pernah bisa menjalankan peran-peran dasarnya kalau tidak disupport oleh masyarakat luas gitu ya. Di DPMP-TSP juga pasti begitu ya. BPS juga demikian. Ya, jadi perhelatan besar bernama sensus ekonomi ini tidak akan pernah sukses kalau seandainya tidak mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat gitu. Sehingga pada kesempatan podcast yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan harapan kepada masyarakat luas agar bisa memberikan dukungan ya, jawaban yang objektif ya atas aktivitas ekonomi yang dimiliki di institusi rumah tangga atau institusi usaha gitu ya. Percayalah bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan sensus ekonomi ini akan kami jaga karena itu merupakan amanah undang-undang kepada kami gitu ya. Mohon diterima dengan sebaik mungkin para petugas kami ya. Percayalah waktu yang akan diambil untuk memberikan ya data serta informasi dalam proses wawancara antara petugas dengan responden itu tidak akan mengganggu secara signifikan aktivitas ekonomi. Jadi kalau ada orang di jualan gitu ya di warung yang bikin goreng-gorengan, ya tolong diterima ketika petugas kami datang ya. Insya Allah bisa sambil goreng-goreng itu sambil menjawab gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan. Nah, harapannya terakhir sekali nih Mas Muji ya, harapan kepada seluruh stakeholder agar memang agenda yang sangat penting ini sensus ekonomi yang dilakukan selama 10 tahun ini betul-betul mendapatkan dukungan yang luas dari seluruh komponen masyarakat khususnya di Provinsi Riau. Baik, ya. Tidak ada satu negara yang maju kecuali dia statistiknya maju, Bang. Ya, gitu ya. Itu kata kuncinya, ya. Ada satu kaidah dalam kehidupan para statistisi gitu ya, bahwa pembangunan itu mahal, ya, tapi jauh lebih mahal membangun tanpa data, ya, gitu ya. Membangun itu mahal, tapi jauh lebih mahal membangun tanpa data, gitu. Institusi pemerintah yang ditugaskan oleh undang-undang untuk mengumpulkan data serta informasi sekarang, ya, apalagi semenjak tahun 2019 Presiden Joko Widodo itu sudah menandatangani satu perpres gitu ya, perpres kalau nggak salah nomor 39 tahun 2019 itu terkait dengan pentingnya satu data Indonesia. Ya, selama ini kan kita simpang siur data, ya.
tentang kemiskinan, instansi pemerintah ini menerbitkan, yang lain menerbitkan gitu. Sekarang sudah mulai disatukan, sudah mulai diintegrasikan. Nah, kaitan dengan itu maka kami sangat berharap dengan dukungan dari berbagai pihak, DPMPTSP yang sangat luar biasa ya, serta nanti OPD-OPD yang lain dari unsur pemerintah Provinsi Riau, juga khususnya dukungan dari para pelaku usaha, baik dari usaha kecil, menengah maupun besar khususnya gitu, juga dari masyarakat luas ya. Itu menjadi satu kunci sukses agar apa yang menjadi harapan tadi, bahwa kita bisa menjadi negara maju ya, berbasis data yang akurat gitu, apalagi sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja gitu kan ya, banyak ketidakpastian ekonomi global gitu ya. Kita perlu tahu sekarang mutakhirnya atau update-nya itu ekonomi kita nih di posisi seperti apa gitu ya. Bidang ekonomi andalannya Provinsi Riau tuh apa gitu ya, per kabupaten kota tuh apa, di level kecamatan tuh apa gitu ya. Sekarang mungkin banyak yang masih blank gitu ya, ketika kita ingin mapping ini potensi ekonomi ini, kalau kita mau investasi gelontorkan sekian rupiah gitu misalnya ke situ ya, itu di mana potensi ekonominya. Nah, insya Allah sensus ekonomi akan menjawab kebutuhannya kalau didukung secara optimal oleh seluruh stakeholder yang ada. Demikian. Luar biasa. Terima kasih Mas Muji Basuki SST MSI selaku Ketua Bidang Manajemen Lapangan Tim Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Provinsi Riau. Mudah-mudahan agenda utama dari sensus ekonomi ini tadi luar biasa sekali, memotret bagaimana portofolio ekonomi yang ada di Provinsi Riau ini sebagai basis pembangunan ya. Tadi kalimat yang sangat bagus sekali ya. Membangun itu mahal, tapi membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Nah, jadi basis data yang akurat yang dihasilkan melalui sensus ekonomi itu menjadi dasar untuk kita melakukan prospek pembangunan Riau ke depan, potensi Riau apa yang perlu diagregasi, apa yang perlu dieksersis, sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan berujung pada kesejahteraan masyarakat Riau tentunya. Nah, Sobat DPMPTSP, terima kasih atas kebersamaan Anda telah menyaksikan P4 Podcast. Mudah-mudahan memberikan edukasi, inspirasi, dan nilai tambah informasi bagi kita semuanya. Saya Zali, pamit undur diri. Kita ketemu dalam edisi podcast berikutnya dengan tema dan narasumber lainnya tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.